kasih Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mau datang di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama mau tundukkan kepala kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga pertolongan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mau datang di bawah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang memuji, menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami yakin bahwa Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, supaya kami berlayak Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Sehingga saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami boleh rasakan berkat-berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mau awal ibadah ini, kita mau angkat pujian. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Kemanakah
bahkan seluruh penantianku, tak bisa membalas kesetiaan sepenuhnya. Tak berharga, sungguh
Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, kalau pada saat ini kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, perlayankan kami Tuhan, sucikan kuduskan kehidupan kami Tuhan. Ketika kami bersorak, ketika kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu, setiap berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari Tuhan, kami bawa segenap para pelayan Tuhan, baik yang melayani firman Tuhan, yang memimpin pujian, yang melayani singer, yang melayani musik, yang melayani tamborin, yang melayani LCD, hamba-Mu yang melayani perekaman. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu boleh mengurapi setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan, dan setiap pelayanan pada pagi hari Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, satukan hati kami, setiap pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dengan sehati kami tolak tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini segala otoritas dan kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami siap akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, perlayan kami, mulut kami, lidah bibir lidah kami Tuhan, kami dipersembahkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengawali ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Itu artinya kita sudah memasuki pertengahan tahun, dan kita merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena pengharapan itu ada di dalam Yesus. Dia yang sudah mati bagi kita, Dia sudah menebus dosa kita, Dia sumber pengharapan kita, Dia sumber kemenangan kita. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Yang mati atas
di dalam bait Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam bait Tuhan kita bisa merasakan bait Tuhan, kita bisa merasakan menikmati kuasa Tuhan, kita bisa menikmati kasih Tuhan, dan kita bisa menikmati firman Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama ada dalam rumah Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita akan puja ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada siang hari kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita mempersiapkan segenap kehidupan kita supaya kita semua diperlayakkan pada siang hari ini untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan apa yang akan kita nikmati pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita, bukan sebagai kutuk, tetapi menjadi berkat buat kita, karena kita percaya bahwa di dalam kuasa dari Yesus ada kesembuhan, di dalam kuasa dari Yesus ada pemulihan, di dalam kuasa dari Yesus kita boleh menerima kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari. Apapun
Sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Mampu kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami semakin hari boleh semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi kehidupan kami, menjadi jawaban dalam kehidupan, dalam kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami coba akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami, perlahirkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang pimpin, Engkau sendiri yang urapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami akan terima dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami percaya bahwa firman-Mu itu menjadikan kehidupan kami menjadi lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kuduskan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini tanggal 7 Juni 2020, kita boleh bertemu lagi dalam bulan yang baru dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita tetap berdoa Bapak Ibu Saudara supaya pada bulan Juli nanti kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Walaupun mungkin nanti ibadah akan berubah sedikit, tetapi tidak akan mengurangi tata cara daripada ibadah itu sendiri ya. Dan nanti saya akan beritahukan lagi dan saya akan sosialisasikan lagi ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa tempat-tempat ibadah itu sudah bisa dibuka kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yang terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11, kita akan buka bersama-sama dengan Alkitab kita masing-masing di rumah. Filipi 4 ayat yang ke-11, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Beginilah firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan bercerita tentang latar belakang daripada kitab Filipi ini, tetapi ada hal yang menarik yang akan kita belajar hari ini bersama-sama. Secara khusus dari ayat yang ke-11 ya. Kalau dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama dikatakan begini, bukannya aku berkata demikian sebab aku kekurangan, karena aku ini sudah belajar dalam segala hal ihwal memadakan dengan barang yang ada padaku. Jadi yang akan kita belajar hari ini adalah bagaimana memadakan, atau hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya hidup berpada. Kadang kita dibatasi dengan waktu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tatap muka, saya bisa lebih panjang untuk mengutarakan tentang hal ini. Tetapi saya berharap kita bisa mengerti tentang hidup berpada ini yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-11. Hidup berpada Bapak Ibu Saudara ya. Kata pada itu mempunyai pengertian adalah yang berarti cukup. Cukup itu tidak lebih, tidak kurang, atau yang lumayan lah begitu ya. Itu pengertian daripada bahasa Indonesia.
tidak lebih, tidak kurang. Lalu Bapak Ibu Saudara, dari kata pada ini juga ada pengertian itu puas. Puas mencukupkan, menganggap cukup. Jadi gak berlebih, enggak juga berkekurangan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat lagi Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kita harus hidup itu berpada? Nah Paulus ini mengungkapkan hal ini tentu ada alasan-alasan tersendiri buat kehidupannya. Tetapi hari ini juga kita akan melihat bahwa kenapa kita itu harus hidup berpada, kita harus hidup puas, kita harus hidup cukup, kita harus hidup apa adanya. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kenapa kita harus hidup berpada, agar tidak timbul bermacam-macam dosa. Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya orang korupsi, Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya orang penipu, Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya itu dia mencuri. Karena apa? Mereka tidak bisa hidup berpada. Akhirnya dia melakukan apa yang dianggapnya itu pokoknya benar untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan mengajarkan kenapa kita harus hidup berpada, supaya tidak timbul bermacam-macam dosa. Ya, dosa hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan sendiri. Tetapi ini kita harus ketahui bahwa ketika kita harus hidup berpada, supaya dosa itu tidak bertambah banyak dalam kehidupan manusia. Hal selanjutnya, kenapa kita harus hidup berpada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Agar kita tidak menjadi kecewa. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak menjadi kecewa? Supaya ketika berkat itu belum datang dalam kehidupan kita, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak protes sama Tuhan, kita tidak mengeluh sama Tuhan. Tapi kita mau belajar untuk ya udah, saya Tuhan kasih kepercayaan untuk gaji sekian, ya sudah. Kita belajar dulu untuk puas dengan gaji yang sekian. Nanti ketika firman Tuhan memberikan berkat-berkat lebih buat kehidupan kita, nah baru kita akan pergunakan juga dengan baik. Jadi ketika kita hidup berpada Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua adalah supaya kita hidup tidak menjadi kecewa. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus hidup belajar berpada itu apa adanya Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga adalah supaya kerohanian kita itu tidak menjadi batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi hal yang pertama itu dikatakan supaya tidak timbul bermacam-macam dosa, hal yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah hampir terbaliknya. Dikatakan bahwa agar rohani kita itu tidak menjadi bantut. Kenapa seperti ini Bapak Ibu Saudara? Terkadang kalau orang atau manusia itu sudah terlalu banyak berkat Bapak Ibu Saudara, suka lupa Tuhan. Sehingga dia berpikir bahwa saya tidak usah ke gereja pun tidak apa-apa. Saya tidak usah berdoa pun tidak apa-apa. Saya tidak usah dekat dengan Tuhan pun tidak apa-apa. Karena apa? Dia berpikir segala sesuatunya ada buat kehidupannya. Itulah negatifnya ketika kita tidak bisa hidup berpada. Dari hal yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa supaya kerohanian kita itu tidak menjadi batu. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Pada kesimpulan daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara adalah bahwa kita harus senantiasa mengucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jadi ketika Paulus mengungkapkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, dia ingin mengatakan bahwa ayo, berkat sekecil apapun harus kita ucapkan syukur. Dari hal kecil itu akan bisa menjadi hal yang besar. Jangan sampai terbalik dari hal besar jadi kecil Bapak Ibu Saudara.
Tapi kalau berkat lebih baik dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Jadi belajar Bapak Ibu Saudara untuk tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa berkat itu semua berasal daripada Tuhan. Tidak ada berkat yang tidak berasal daripada Tuhan. Walaupun itu dia orang yang tidak mengenal Tuhan, dia harus mengerti bahwa berkat itu semua berasal daripada Tuhan. Jadi dengan hidup berpada ini Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan bahwa kita harus mengucap syukur setiap berkat yang kita terima. Dan hal yang lain yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpada itu bukan berarti kita pelit loh Bapak Ibu Saudara. Berpada itu bukan berarti kita terus pakaian kita compang-camping. Berpada itu bukan berarti kita terus pakaian lusuh, bau dan segala macam. Bukan itu Bapak Ibu Saudara yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membandingkan dari ayat, kalau tadi kita baca ayat yang ke-11, kita baca sekarang ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Di sini saya memakai dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Ini ya, dikatakan dan juga hidup dengan berkelebihan. Jadi Paulus ini, dia mengatakan dia pernah hidup berkekurangan. Dia juga pernah hidup merasakan yang namanya berkelimpahan. Lalu selanjutnya, masih dalam ayat 12 ini dikatakan, saya sudah mengenal rahasianya. Jadi ketika dia hidup kekurangan, dia tahu rahasianya. Ketika dia hidup dalam kelimpahan juga dia tahu rahasianya. Dikatakan untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun. Lalu baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Di Paulus ini adalah orang hebat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar dari dia. Bagaimana ketika dia ada dalam keadaan tidak ada uang, atau ada dalam keadaan banyak diberkati oleh Tuhan. Dia udah ngerti dan dia udah tahu. Dan kita belajar bersama-sama dari hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat terakhir saya hanya ingin baca dalam juga terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, saya mengumumkan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama hampir 3 bulan ini, apakah kita sudah puas dengan apa yang ada pada kita? Baik makan, kita puas dengan apa yang tersedia di atas meja. Kita minum, kita puas dengan apa yang ada. Ya Bapak Ibu Saudara, kita berpakaian juga kita puas dengan apa yang ada, yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu hari-hari selanjutnya itu akan terjadi seperti apa lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar dari ayat ini untuk hidup berpada apa adanya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tahu bahwa semua sumber berkat itu hanya berasal daripada Allah saja. Bukan dari orang lain, bukan dari manapun juga, tapi berkat semua itu dari Allah. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu kalau siang hari ini kami sudah sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu untuk kami boleh hidup berpada ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh tetap ada menjadi bagian kami semua. Dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kami meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kami boleh mengingat ya Tuhan
akan firman-Mu ya Tuhan buat kehidupan kami masing-masing pribadi. Sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan kuduskan kehidupan kami supaya perjamuan ini boleh mendatangkan berkat buat kehidupan kami, bukan mendatangkan kutuk. Terima kasih Tuhan, kami akan siap untuk melakukan perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sementara Bapak Ibu Saudara menyiapkan perjamuan di rumah, kita akan angkat satu pujian dulu kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau berikan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak selain bagiku. Sungguh indah. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah siap di rumah masing-masing. Kita akan akan roti ini. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Karena barang yang aku ini sudah terima dari Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti. Kita akan angkat bersama-sama, dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Ini bukan lagi roti Bapak Ibu Saudara, tapi adalah tubuh Tuhan yang sudah diserahkan buat kehidupan kita semua. Kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan iman kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akan cawan minuman ini. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan, kita akan angkat bersama-sama akan cawan ini. Katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah juga menjadi suatu peringatan akan daku. Kita juga harus yakin dan percaya bahwa ini bukan lagi air anggur, tapi adalah darah Yesus. Ia sudah tertumpah sejak ribuan tahun yang lalu, tapi kuasa itu tetap sama. Dan darah ini juga yang akan memulihkan kehidupan kita. Darah Yesus ini juga yang akan memberikan sukacita buat kehidupan kita. Dan darah Yesus ini juga yang akan memberikan kemenangan buat hidup kita. Dan kita akan jalani selama bulan Juni ini bersama dengan Tuhan. Kita
Kita akan minum bersama-sama darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa dalam surga, untuk kesekian kalinya Tuhan, kami melaksanakan akan perjuangan Tuhan ini di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan, kami boleh tetap merasakan akan kuasa daripada perjuangan itu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar kami makan dan minum Tuhan, tapi kami mau Tuhan merasakan dengan sendiri ya Tuhan, bahwa walaupun kami tetap ada di rumah sampai kepada hari ini ya Tuhan, Engkau juga tetap ada buat kehidupan daripada seluruh umat-Mu Tuhan yang ada pada saat siang hari ini. Sebab itu Bapa dalam surga, kami mau serahkan akan kehidupan kami sepanjang bulan Juni ini kepada Engkau. Ketika kami ya Tuhan akan melakukan segala pekerjaan kami masing-masing, biarlah penyertaan tangan-Mu tetap ada Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Ketika kami beraktivitas juga ya Tuhan, tangan-Mu juga tetap ada buat kehidupan kami. Ketika kami melakukan kegiatan apapun juga Tuhan selama bulan Juni ini, kami tetap minta penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan Kau yang akan tetap juga melindungi kami dengan kuat kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Darah-Mu Yesus cukup satu kali Kau korbankan, Kau curahkan Tuhan, untuk melindungi akan kehidupan daripada seluruh umat-Mu Tuhan, supaya umat-Mu boleh tetap ada dalam pemeliharaan daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tetap sama. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tetap ada Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Sampai nanti di bulan yang akan datang Tuhan, kami boleh kembali ya Tuhan untuk melaksanakan perjuangan Tuhan ini. Makasih, kami serahkan akan pemerintah negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Baik wacana ya Tuhan untuk dapat membuka tempat ibadah kembali, kami juga memperserahkan semua kepada Engkau. Biarlah Tuhan semua ada dalam pengaturan daripada Engkau Bapa dalam surga, dan Engkau yang akan membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Serahkan juga Tuhan akan setiap ya Tuhan pasien-pasien juga yang masih terbaring di rumah-rumah sakit. Kami mau serahkan juga untuk para medis juga Tuhan. Baik juga Tuhan untuk setiap orang-orang ya Tuhan yang ada dalam surga. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kehidupan daripada bangsa kami ini, supaya bangsa kami juga Tuhan boleh tetap ada dalam pemeliharaan dan pengawasan daripada Engkau. Ini Tuhan menjadi doa kami, dan Tuhan memberkati setiap para pelayan yang sudah mengambil bagian dan pelayanan pada saat hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat mata hati kita dan terima segala berkat anugerah
yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua. Mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kedua kali kita akan lipat bersama-sama. Kita yang semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan memberkati.